Halo Shalom saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali di hari yang luar biasa, hari yang Tuhan berikan buat kita semua. Saya percaya hari yang indah ini Tuhan berikan sehingga kita hari ini bisa melangkah, melakukan segala kegiatan kita dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Saudara, selamat datang di Membaca Alkitab Setiap Hari, sebuah program yang mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa setiap hari kita butuh untuk membaca firman Tuhan. Apakah hari ini saudara sudah baca Alkitab? Kalau saudara belum baca Alkitab, mari kami dari Elkana Ministry mengucapkan selamat membaca Alkitab hari ini. Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita buka Alkitab. Di tengah-tengah kesibukan kita memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami rindu baca firman Tuhan bersama. Kiranya Roh Kudus memberkati, memampukan kami dalam kami baca firman. Roh Kudus membantu kami untuk mengerti, membuka pikiran-pikiran kami sehingga kami mengerti, diberi pengertian atas firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau melayakan setiap kami. Kami bawa hati kami, pikiran kami tertuju pada firman-Mu. Engkau yang mengajarkan kepada kami. Dan bahwa kami bukan cuma membaca, tapi merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Mengampuni salah dan dosa kami dan melayakkan kami untuk terima berkat Tuhan hari ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari buat saudara yang ada di rumah yang hari ini bisa buka Alkitab, ataupun ketika saudara di luar rumah, saudara bisa buka handphone saudara, di mana di sana ada Alkitab yang bisa saudara baca. Mari kita baca bersama-sama. Hari ini saya sudah sampai di kitab Imamat, pasalnya yang kedua, dengan judul perikop korban sajian. Mari kita baca bersama saudara dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya kepada mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Elohimu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian.
Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di kitab Imamat pasalnya yang kedua dengan perikop korban sajian. Selanjutnya nanti kita akan teruskan di Imamat pasalnya yang ketiga dengan perikop korban keselamatan. Saya percaya saudara, ketika kita rindu selalu untuk membuka Alkitab, membaca firman Tuhan dan memberikan waktu untuk kita renungkan firman Tuhan secara pribadi, maka hidup kita akan selalu dituntun Tuhan. Kita akan senantiasa berjalan naik bersama Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Kita akan dituntun lewat firman Tuhan yang kita baca. Maka segala yang kita baca dalam firman, dalam Alkitab, firman Tuhan akan bekerja dalam hidup kita setiap hari, membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat semua saudara yang sudah subscribe di channel YouTube kami. Saudara sudah like, sudah komen, dan sudah share video dari kami. Kasih Tuhan kiranya menyertai saudara. Saudara, sampai bertemu kembali besok hari. Tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin untuk membaca Alkitab, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kuasa Kristus Yesus yang maha dahsyat memampukan kita semua dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Proses dalam kita berjalan dengan Tuhan akan semakin luar biasa ketika kita ikut sertakan Tuhan dalam perjalanan kita setiap hari. Akhirnya kasih Tuhan kiranya menyertai kita semua saudara hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel. Sampai bertemu lagi.